Jadi Picasso itu seperti anak-anak yang baru belajar kubisme bagi orang Afrika. Sementara saya bilang bahwa wayang beber itu sudah ada sebelum Picasso lahir. Dan karya saya dipengaruhi oleh wayang gitu. Jadi bahwa kalau mereka mengatakan saya adalah epigon Picasso, sementara mereka tidak mengetahui tentang kebudayaan-kebudayaan yang luas ya di dunia. Bahkan orang-orang dari Kedutaan Besar Indonesia itu pada waktu saya di sana di kota Bern, mereka menolak wayang saya untuk dipamerkan karena bagi mereka ini bukan wayang Indonesia katanya. Jadi apresiasi orang-orang yang harusnya menjadi ujung tombak untuk mendukung seni, malah justru mereka tidak mengerti tentang kita gitu. Ketika ekonominya hancur, justru seniman harus mendukung negara gitu. Ada manusia yang hidup untuk dirinya sendiri. Ada pula manusia yang diam-diam membawa nama bangsanya ke meja dunia, tanpa banyak pidato, tanpa banyak bendera. Heridono memilih jalan yang kedua. Lewat tangan yang menggambar kegelisahan, lewat wayang-wayang ganjil yang tertawa pahit pada kekuasaan. Ia memperkenalkan Indonesia bukan hanya sebagai negeri tradisi, tetapi negeri yang mampu berpikir, menggugat, dan bermimpi. Di galeri-galeri Eropa, di Biennale Dunia, di ruang-ruang seni internasional, nama Indonesia pernah hadir melalui bunyi mesin tua, malaikat terbang, dan makhluk-makhluk absurd ciptaan Heridono. Seni yang lahir dari tanah Yogyakarta itu menjelma menjadi bahasa universal tentang manusia. Lengkung seni tidak sekedar membicarakan prestasi seorang seniman. Kita akan berbicara tentang pengabdian, tentang bagaimana karya seni Heridono bisa menjadi diplomasi paling sunyi bagi sebuah bangsa. Karena terkadang negara tidak hanya dibangun oleh politik dan ekonomi, tetapi juga oleh imajinasi. Dan salah satu penjaga imajinasi Indonesia itu adalah Heridono. Ini karya keren, sini kita bedah. Halo Pak Heri. Halo, lagi ngapain nih Mas? Senang banget ketemu Pak Heri. Ya, lagi melukis ini ya Pak ya, apa nih Pak? Ini tentang perang para badut di dunia. Ya. Boleh kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi Pak? Silakan. Ya. Silakan Pak. Ya. Ini Bapak kalau ngelukis begini Pak dengan lukisan sebesar ini sendiri aja atau ada yang bantu Pak? Ini saya melukis sendiri aja gitu, karena melukis itu seperti membuat surat pribadi. Jadi surat pribadi itu tidak boleh ada orang lain yang ikut campur dalam tulisan itu atau terlibat ya di dalam apa yang mau saya ekspresikan gitu. Jadi kecuali dalam seni instalasi atau seni pertunjukan kita bekerja secara kolektif gitu. Tapi kalau khusus untuk lukisan Bapak secara pribadi ya Pak yang mengerjakannya ya. Betul. Pak, kenapa sih Bapak seperti bisa memberikan jiwa pada objek lukisan Bapak? Maksudnya lukisan, baik itu lukisan maupun instalasi seni, itu bagaimana cara Bapak bisa menerjemahkan jiwa-jiwa dari setiap tokoh yang Bapak lukis atau Bapak buat instalasinya? Iya, saya melukis itu dari hati nurani dan melihat cermin kehidupan itu tentang opini apa yang mau saya sampaikan secara lugas, secara jujur tentang kehidupan gitu. Jadi di situ saya mencoba mencari refleksi dari apa yang ada dalam kehidupan gitu ya. Jadi pertamanya itu adalah kebebasan individu sebagai untuk berekspresi dan di situ individu saya itu juga mencerminkan aspirasi banyak orang gitu tentang kehidupan. Jadi data-data objektif, fakta-fakta ilmiah, kemudian
berita-berita tentang kehidupan gitu ya, itu menjadi penting untuk saya untuk melukiskan sesuatu di dalam karya seni, seperti halnya para antropolog gitu ya, dan juga orang-orang yang bekerja tentang hal-hal masa lalu, itu mereka itu melihat candi-candi itu dengan relief-reliefnya itu untuk melihat pengetahuan-pengetahuan lama, dan itu dicerminkan di relief-relief candi tersebut gitu, bahwa candi itu adalah pusat-pusat ilmu pengetahuan. Betul. Nah, lukisan Sejarah, itu juga adalah cerminan kesaksian zaman dari seniman masa kini untuk merefleksikan persoalan-persoalan kehidupan ya, yang dicerminkan dalam karya, sehingga karya ini nantinya pada abad-abad berikutnya itu masih tetap bisa diteliti sebagai pengetahuan-pengetahuan yang tentunya dengan metafora-metafora yang diekspresikan oleh diterjemahkan masing-masing ya seniman ya. Masing-masing. Untuk lukisan yang di belakang Bapak ini bisa dijelaskan nggak Pak? Ini lukisan apa? Kemudian apa yang inspirasi yang Bapak ambil? Ya, inspirasi yang saya ambil itu sebetulnya tentang persoalan-persoalan sekarang itu, di mana pada pada tahun 55 itu ada konferensi Asia Afrika, dan juga Indonesia salah satunya pencetus gerakan non-blok, di mana kita sekarang kebingungan kita berada di blok mana gitu. Iya, betul. Ya, ini kepalanya jadi satu menengok ke kanan, satu menengok ke kiri, dan kita menjadi menjadi negara yang tidak tahu harus dibawa kemana gitu. Padahal secara tegas pada tahun 55 itu sudah jelas ya. Sudah jelas bahwa kita itu non-blok, dan juga dalam konferensi Asia Afrika itu bagaimana kita harus menghormati negara-negara yang berdaulat gitu. Iya. Untuk yang kali ini Bapak sudah jalan berapa lama nih Pak untuk lukisan yang ini? Untuk lukisan ini sebetulnya udah idenya sudah lama sekali. Dan di situ sebetulnya kontemplasi itu penting gitu, untuk tidak hanya melukis dalam waktu berapa lama, tapi kontemplasi itu bahwa karya itu juga memiliki pesan-pesan yang saya kira akumulasinya itu dan juga dari inkubasi ya untuk mencapai karya yang akan jadi itu menjadi penting itu. Seperti lukisannya Picasso, Guernica itu juga lama sekali dia merencanakan lukisan-lukisan tentang bagaimana Franco membunuh para orang-orang sipil di Guernica gitu. Jadi konsepnya sebenarnya sudah lama, tapi kayaknya relevan ya sekarang ya Pak ya. Jadi seperti Bapak sudah bisa memprediksi gitu seperti apa pola-pola politik ke depan misalkan gitu ya. Iya, seperti itu ya. Saya kira karya seni itu juga sifatnya memprediksi masa depan juga, bukan melukiskan tentang masa lalu ya. Dan fenomena masa lalu juga bisa menjadi referensi di mana kita membangun satu karya gitu. Misalnya seperti George Orwell ya, itu memprediksi tahun 1984 ya dalam bukunya itu ya, seperti itu. Dan kita juga bisa melihat bahwa apakah Indonesia emas itu bisa tercapai ketika manajemen bangsa ini atau negara ini mengelola negara gitu ya. Nah, kemarin nih Pak saya lihat ya Bapak sudah mulai sedang sedang mengerjakan lukisan ini kan. Tapi menurut Bapak butuh sunyi atau bagaimana sih Pak untuk membangun suatu kreativitas? Jadi hubungan antara kreativitas dengan kesunyian itu seperti apa untuk seorang Heridono? Ya, untuk saya bisa membuat kesunyian di wilayah yang ramai. Oh gitu. Iya, jadi kesunyian itu diciptakan oleh seniman di dalam ruang-ruang yang berbeda dengan ruang-ruang fisik gitu. Seperti pendapatnya Arthur Schopenhauer, bahwa ketika seniman berkarya, dia berada di ruang dan waktu yang berbeda dengan ruang dan waktu yang konvensional. Yang realitanya gitu ya. Jadi sebenarnya Bapak nggak terganggu juga ya, maksudnya masuk ke dalam kontemplasi batin Bapak sendiri ya artinya ya. Iya. Ketika membuat sebuah karya seni. Betul. Itu seperti
seperti orang Jawa ya. Ketika orang Jawa mengatakan enggih artinya iya, itu bukan artinya iya. Oh, oke. Artinya dia menghormati pendapat orang dan dia memiliki teritori yang abstrak, yang tidak dilihat orang gitu. Iya. Jadi orang Jawa itu kalau bilang enggih itu belum tentu iya, tapi enggih itu artinya saya menghormati Anda dan saya punya wilayah sendiri yang mereka tidak bisa masuki gitu. Oke. Nah, terkait sosok Heridono ya Pak, yang orang sudah kenal, tidak hanya dikenal di Indonesia saja tapi juga di luar negeri, dan memang sudah dikoleksi oleh kolektor-kolektor dunia seperti itu. Bisa diceritakan nggak Pak, flashback ketika Bapak pertama kali menembus pasar internasional atau ya menembus hadirin atau pecinta seni di luar Indonesia, itu seperti apa, rasanya seperti apa, kemudian apa ya, sensasi Bapak atau kebanggaan Bapak sebagai seniman itu seperti apa waktu itu? Dan tahun berapa waktu itu tepatnya? Iya, pada tahun 90 itu saya tinggal 1 tahun di Switzerland. Dan orang-orang di sana nggak tahu Indonesia gitu. Mereka taunya Indochina, tapi mereka tahu tentang Pulau Nias, tahu tentang Pulau Bali, Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, tapi nggak tahu Indonesia di mana. Ya. Dan pada waktu itu saya buat pameran di waktu itu Perang Teluk tahun 91. Itu saya buat pameran tunggal di Basel, Switzerland. Judulnya Unknown Dimensions. Nah, baru tahun 93 saya ikut pameran di Asia Pasifik Trinal di Australia gitu. Nah, itu akhirnya dari situ saya ketemu dengan Direktur Museum of Modern Art gitu ya. Walaupun sebelum itu tahun 92 saya ke Jepang, itu pameran keliling namanya New Art from Southeast Asia. Jadi waktu itu Takashi Murakami masih bikin karya instalasi yang konseptual pada waktu itu. Jadi ada Museum City Tenjin, di situ saya bertemu dengan Yayoi Kusama. Jadi kita pameran di Fukuoka gitu ya. Terus kemudian pameran itu Hiroshima, Osaka, Tokyo seperti itu. Nah, baru tahun 95-nya saya residensi di Inggris itu, di Oxford. Tapi kan seperti Bapak bilang tadi, tidak banyak yang mengenal Indonesia ya Pak pada saat itu ya. Lantas gimana Bapak memperkenalkan karya Bapak dan mengatakan bahwa saya Indonesia? Itu lewat karya yang mana? Ya, pada waktu itu saya pameran di Museum Etnologi. Jadi mereka melihat saya sebagai orang dari etnik tertentu gitu. Mereka nggak melihat bahwa saya masuk ke wilayah seni modern atau kontemporer gitu ya. Nah, pada waktu saya pameran, kritikus seni di sana mengatakan bahwa saya melakukan epigon dari karya Picasso. Dan saya bilang bahwa saya tidak mengenal Picasso secara pribadi. Yang saya tahu, Picasso itu membuat kopi dari tradisi orang-orang Afrika tentang patung dan topeng dengan kubismenya gitu. Jadi Picasso itu seperti anak-anak yang baru belajar kubisme bagi orang Afrika. Sementara saya bilang bahwa wayang beber itu sudah ada sebelum Picasso lahir. Dan karya saya dipengaruhi oleh wayang gitu. Jadi bahwa kalau mereka mengatakan saya adalah epigon Picasso, sementara mereka tidak mengetahui tentang kebudayaan-kebudayaan yang luas ya di dunia ini. Di luar itu ya, di luar daerah mereka. Di luar Eropa. Jadi mereka taunya di museum-museum etnologi, semacam kita itu selalu akan berada di masa lalu bagi mereka. Padahal wayang sendiri dari sisi peradaban jauh lebih ini ya Pak ya, lebih dulu gitu ya. Lebih dulu, dan di dalam wayang beber itu mata dari figur wayang itu sudah keluar dari wajah. Gitu. Jadi sebelum kubisme lahir itu sudah ada karya-karya yang kubistik di Indonesia. Jadi bisa dibilang tantangan terbesar seorang Heridono sebagai seniman Indonesia atau seniman Asia ya, khususnya Indonesia, itu memang memperkenalkan apa nih yang ikonik dari Indonesia gitu Pak ya? Iya, jadi untuk memperkenalkan bahwa Bapak nih dari Indonesia nih, saya nih dari Asia dan tepatnya di Indonesia. Iya, jadi di dalam kebudayaan global ya. Kadang-kadang mereka melihat bahwa Indonesia sudah bisa diwakili oleh seni rupa Cina gitu. Bahwa
ada kebudayaan yang berbeda di Asia ini antar negara gitu ya. Dan saya kira apa namanya, dalam diplomasi kebudayaan itu kita harus melakukan counter gitu ya, bahwa hal-hal yang mempengaruhi Barat ya, itu juga datang dari Indonesia. Misalnya pelukis dari Austria namanya Egon Schiele, itu tahun 1920 sudah dipengaruhi wayang. Jadi muridnya Gustav Klimt itu sudah dipengaruhi wayang. Bahkan banyak seniman-seniman di kota Wina yang sudah dipengaruhi wayang pada tahun 20-an. Oke, tapi itu tidak banyak yang paham mungkin ya wayang itu apa gitu ya Pak ya? Betul, bahkan di Yunani atau di Turki itu ada yang namanya Karagiosis, itu wayang-wayang mereka dipengaruhi dari sini. Jadi di dalam mindset kita selalu berpikir apa yang kita lakukan selalu berasal dari luar Indonesia. Hampir tidak ada kontribusi Indonesia di luar. Seakan-akan. Ya. Makanya saya pikir kita juga berhak untuk riset tentang mereka gitu. Apakah kita menjadi objek riset mereka? Pertanyaan seperti itu. Betul. Tapi Pak, ketika apa namanya Bapak di sana itu sempat ada penolakan nggak sih Pak? Maksudnya Indonesia gitu, maksudnya dikecilkan seperti itu, sempat tidak? Iya, saya sempat ke Galeri Beyeler di Basel, dan mereka bilang ini galeri kita untuk orang-orang kulit putih dan untuk orang Eropa aja gitu. Jadi sudah ada. Sempat ada diskriminasi seperti itu ya? Ada diskriminasi, tapi itu saya berusaha melawan. Bukan kita terus pasif ya. Jadi. Apa yang waktu itu Bapak lakukan? Ya, akhirnya saya bikin workshop, bikin komunitas. Jadi kita bergaul dengan seniman-seniman Swiss waktu itu. Jadi di situ mereka juga melawan diskriminasi itu gitu. Karena pada awal tahun 90-an itu masih seakan-akan belum ada restoran Asia. Yang hanya ada satu Mr. Wong gitu, yang jual nasi goreng yang cuma pakai saus tomat gitu. Mereka cuma ada Mr. Wong gitu. Jadi bisa dibilang mental Bapak pada saat itu lumayan mentalnya kuat juga ya untuk bisa bersaing dan sekaligus memperkenalkan identitas keindonesiaan Bapak pada saat itu ya. Iya, karena pada tahun 90-an itu kita dalam diplomasi kebudayaan masih ketinggalan. Artinya pemerintah absen untuk mendiplomasikan seni-seni kontemporer kita gitu. Betul. Yang dipamerkan cuma batik-batik tradisional, wayang-wayang tradisional gitu ya, gamelan misalnya. Seakan-akan kita nggak memiliki itu seni kontemporer. Bahkan orang-orang dari kedutaan besar Indonesia itu pada waktu saya di sana di kota Bern, mereka menolak wayang saya untuk dipamerkan karena bagi mereka ini bukan wayang Indonesia katanya. Jadi apresiasi orang-orang yang harusnya menjadi ujung tombak untuk mendukung seni, malah justru mereka tidak mengerti tentang kita gitu. Nah, kapan pertama kali akhirnya Bapak dikenal sebagai seniman Indonesia yang membawa identitas bangsa? Heri Dono adalah orang Indonesia dan dia seniman dari asal Indonesia. Itu penerimaannya itu pada saat kapan tuh Pak? Iya, pada tahun 92 itu ketika pameran keliling di Jepang gitu ya, New Art from Southeast Asia. Itu saya dikenal di hampir di seluruh kota di Jepang sampai hari ini. Kemudian waktu di Asia Pacific Triennale tahun 93 itu di Brisbane, Australia. Itu saya ketemu direktur-direktur museum di Eropa, Amerika, Kanada atau beberapa daerah Asia ya, seperti Australia juga. Nah itu di situ mereka melihat formula-formula seni rupa kontemporer yang tidak mereka miliki. Jadi saat itulah Bapak mulai dikenal ya oleh publik seni di luar Indonesia ya Pak ya. Betul. Nah, di Venice Biennale itu menarik juga ya. Pak Heri juga sempat membuat sebuah gebrakan ya terkait disitulah mungkin masuklah ke pasar Eropa ya saat itu ya Pak ya. Itu bisa dijelaskan nggak ke pemirsa Lekung Seni ini Pak? Iya, jadi waktu saya di Swiss itu tahun 91 pameran tunggal, beberapa karya terjual ya, wayang-wayang saya juga terjual di sana, dan uangnya saya pakai untuk keliling Eropa. Di antaranya ke Venice Biennale tahun 91.
dalam pembukaan itu saya lihat performanya Jeff Koons, kemudian Segu Chang bikin karya kembang api gitu ya. Pada waktu tahun 91 saya hanya sebagai audiens, sebagai pengunjung yang melihat Venice Biennale, baik di Arsenal atau di Giardini gitu. Nah, pada tahun 2003 saya diundang oleh Francisco Bonami dari direktur Venice Biennale untuk ikut dalam pameran yang temanya Zone of Urgency. Nah, di booth saya di Arsenal itu dulu kuratornya Uhanru. Sekarang dia sebagai direktur dari Maxi Museum di Rome gitu. Jadi tahun 2003 saya ikut pameran, di situ ada sekitar 40 seniman dari Asia yang karyanya mengkritisi tentang eksistensi seni modern di Barat gitu. Kemudian pada tahun 2015 itu dari Yayasan Bumi Punarti itu mengundang saya gitu untuk ikut pameran di Venice Biennale itu tahun 2015. Jadi tahun 2014 waktu saya pameran di New York, di Chelsea itu saya ditawari untuk apakah mau terlibat gitu. Kemudian saya bikin proposal, kemudian terakhir saya bikin truk komod itu, Trojan Komodo. Jadi kurator Venice Biennale itu namanya Oqui and Wenzer. Oqui itu meminta para seniman itu untuk memakai referensinya Das Kapitalnya Karl Marx. Tapi saya melihat novelnya William Shakespeare tentang Merchant of Venice, pedagang dari Venesia. Dan itu embrio dari kapitalisme munculnya justru di Venesia. Dan ketika dipamerkan di sana itu menjadi 10 karya yang harus dilihat oleh pengunjung pameran gitu. Jadi saya memilih direkomendasikan di Venice Biennale itu tahun 2015 seperti itu. Dan Arsenal itu sebetulnya lambang dari tempat pembuatan senjata gitu. Lambangnya meriam biasanya. Dan saya pameran di situ, bentuk truk komodnya itu seperti tank gitu ya. Tapi isinya kritik-kritik tentang kebudayaan. Dan penonton bisa masuk ke dalam karya truk komod itu. Nah, komodo itu sebetulnya adalah binatang purba. Yang yang masih eksis di Indonesia. Di mana di Yunani itu biasanya kuda Troya itu kan. Iya, betul. Ikonnya ya. Ikonnya bagaimana langka itu ya. Masuk ke wilayah-wilayah yang sulit dimasuki gitu ya. Betul. Nah, di truk komod itu kita di Asia itu, terutama di Indonesia, hampir suaranya tidak pernah didengar oleh dunia. Sehingga komodo ini juga harus berteriak untuk menyuarakan tentang kebudayaan maritim. Di mana dalam kebudayaan maritim sebetulnya yang namanya air itu tidak punya batasan negara. Karena laut itu mengalir kemana-mana di dunia ini, dan di situ dari kebudayaan orang Bugis ya, perahu pinisi segala macam, kebudayaan maritim itu bagaimana rempah-rempah itu masuk ke wilayah-wilayah air gitu ya. Nah, itu menjadi penting ya, bahwa Venice itu juga pasti mengetahui tentang kejayaan rempah-rempah di Indonesia. Jadi bisa dibilang Bapak ini mempromosikan diri ya sebagai seniman Indonesia pakai uang Bapak sendiri gitu kan. Maksudnya tadi seperti Bapak bilang bahwa pemerintah masih terkesan absen ya, cuek gitu ya dengan keberadaan seniman-seniman Indonesia ini, dan Pak Heridono nggak mau diem aja gitu ya, memilih untuk berani sendiri dulu gitu, mandiri gitu kan, dan hasilnya luar biasa ya Pak ya. Iya, saya kira seperti Picasso itu juga waktu dia bikin Guernica ya. Itu dia justru melihat Spanyol ketika ekonominya hancur, justru seniman harus mendukung negara gitu. Jadi Bapak berharapnya seperti itu ya, walaupun pasti mau dong campur tangan dari pemerintah ya, tapi artinya ya udah saya mulai aja dulu gitu kan. Ya, itu spirit untuk kita dihormati bangsa lain. Itu harus dengan kredo yang terbaru. Artinya kredo ketika ada revolusi itu kredonya adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tetapi dalam kredo kemerdekaan itu kita kredonya berbeda.
bersatu kita teguh, sendiri-sendiri harus lebih teguh. Harus lebih teguh. Jadi tiap-tiap Oke. orang itu harus punya kualitas yang mumpuni untuk maju ke medan diplomasi kebudayaan gitu. Dan hasilnya hari ini adalah karya-karya Pak Heridono tidak hanya mendapat penghargaan, tapi juga sudah dikoleksi oleh museum dan galeri di luar negeri ya Pak. Bisa dijelaskan nggak Pak berapa koleksi Bapak yang akhirnya karya Bapak yang dikoleksi oleh museum maupun galeri-galeri internasional? Ya sebenarnya udah banyak ya, seperti di Australia itu di National Gallery of Australia di Canberra, mereka sudah punya beberapa karya. Kemudian di Fukuoka, Jepang, di Tokyo, di di Kagoshima, kemudian di selatan Jepang itu di kemudian di Swiss, kemudian di Belanda. Wah, sudah hampir Eropa ya kayak semua ya Pak ya? Iya, di Amerika gitu, di mana-mana itu udah dikoleksi. Dan untuk saya ketika karya-karya itu masuk di museum, itu kita karena nggak sembarangan itu karya masuk di museum. Standarnya sangat tinggi untuk masuk museum di Indonesia pun mungkin standarnya sudah tinggi ya Pak ya, apalagi di luar negeri, dan ini Eropa, pusat dari seni Eropa ya Pak ya, itu di negara-negara Eropa. Juga ada di Guggenheim Abu Dhabi, kemudian di Singapura, di National Gallery Singapura, di Malaysia, di mana-mana ya Korea dan lain-lain gitu. Dan itu belum termasuk koleksi karya yang dikoleksi oleh kolektor seni pribadi ya. Itu yang tadi yang Bapak sebutin itu adalah karya Pak Heridono yang dikoleksi oleh Museum Dunia. Tapi tidak termasuk yang kolektor pribadi ya Pak ya. Oke. Ingat nggak Bapak karya Bapak ada di koleksi di mana? Di museum dan galeri seni mana aja? Iya, mungkin saya agak lupa ya, bisa minta tolong supaya boleh ini ya. Pak. Oke, makasih, bentar nanti saya makasih. Jadi koleksi-koleksi saya itu karya-karya saya itu dikoleksi terakhir oleh Hungarian University of Fine Art di Budapest, Hungary, termasuk juga di Hungarian Art and Business Budapest, Hungary. Kemudian itu tahun 2025 ya itu. Yang terbaru berarti ya, cukup baru itu ya Pak ya? Ya, terbaru. Kemudian di Guggenheim Museum Abu Dhabi. Wow. Terus di Dutch Guggenheim Frankfurt, di Dutch Bank AG Frankfurt di Jerman ya. Kemudian Artotek Den Haag di Den Haag di Nederland. Kemudian Guangdong Museum of Modern Art di Guangzhou di China. Kemudian di Fukuoka Art Museum di Jepang ya. Kemudian di Kirishima Open Air Museum di Kagoshima, Jepang. Kemudian di Museum de Kulturen Basel di Switzerland. Itu museum-museum terkenal semua Pak ya? Terkenal semua itu. Dan pasti standar dari museum Eropa itu udah pasti jauh ya Pak ya? Maksudnya punya standar yang sangat tinggi ya untuk sebuah karya seni itu bisa dikoleksi oleh museum-museum di Eropa ya Pak ya? Betul. Itu jumlahnya berapa Pak kalau boleh tahu Pak? Jumlahnya dari itu ada sekitar kayaknya lebih dari berapa Pak? 40 kayak lebih nih kayaknya. Ya, ini untuk yang ini ya, untuk yang di museum dan galeri ya. Ya, saya kira ada 26 atau lebih gitu. Untuk yang di museum? Untuk di museum. Ya. Ya, untuk di museum ada sekitar 26 museum dan galeri ya Pak ya, yang mengoleksi karya Bapak. Betul. Nah, kalau penghargaan itu pasti udah juga karya-karya Bapak banyak diberi penghargaan ya Pak ya. Bisa dijelaskan nggak ke pemirsa Lengkung Seni berapa banyak jumlah penghargaan yang sudah pernah Bapak terima? Ya, penghargaan yang saya sudah terima itu baik nasional maupun internasional. Saking banyaknya ya, jadi lupa. Penghargaan itu dari sekitar sekitar 16 penghargaan. Itu jadi diantaranya itu dari
tahun 92 ya, itu Oke. dari Igusti Nyoman Prize. Oke. Itu dari Indonesia ya. Kemudian tahun 98 itu dari Prince Claus Award. Ya. Jadi itu dari Prince Claus Fund for Culture and Development the Netherlands gitu. Oke. Terus tahun 2000 dari UNESCO Prize Oke. for the International Art Biennale di Ya. Shanghai di China. Kemudian Second Annual Enku Grand Award Oke. di Gifu Prefecture Government Jepang gitu. Kemudian Amica Art Award Male Favorite Artist itu tahun 2009. Ya. Dan Visual Art Award 2011 for Dedication, Contribution and Achievement in Visual Art Field tahun 2000 sampai 2010. Ya. Kemudian Ludwig Award tahun 2025 kemarin itu di Hungarian University of Fine Art Budapest, Hungary. Oke, Dan terakhir wow, juga dapat banyak banget ya, Pak, Lifetime ya. Achievement Award Biennale Jogja 18. Oke. Nah, kalau terlibat di Biennale itu Pak sudah berapa banyak? Di Biennale itu sekitar 42 kali saya ikut dalam 42 kali. 42 kali. Oke, Biennale. di negara mana aja, Pak? Dan yang paling berkesan yang mana, Pak? Itu di Biennale yang terkenal itu yang berkesan itu Iya. di Asia Pacific Triennale Oke. di kota Brisbane, Australia tahun Ya. 93. Wow. Kem- Kenapa tuh, Pak? Karena itu Asia itu pada waktu itu dilihat sebelah mata oleh Barat gitu. Oh, oke. Jadi itu pintu gerbang pintu ya, gerbang Bapak, ya? seni-seni Asia Ya. itu masuk ke dunia internasional gitu. Oke. Kemudian Pak lanjut. Kemudian Yang juga prestis gitu Pak. Semua Biennale udah pasti prestis ya. Ya. Tapi yang paling menurut Bapak yang paling prestis di antara Biennale itu yang mana, Pak? Yang misalnya Sao Paulo Biennale gitu ya, Oke. itu di Brazil Ya. tahun 2003. Oke. Tapi juga tahun 97 saya ikut juga itu. Wow. 97 di Biennale di Brazil. Ya. Juga tahun 96 itu Jurassic Technologies 10 Biennale of Sydney tahun 96 Oke, Biennale di Sydney ya. di Sydney. Oke. Di Art Gallery of the New South Wales, Sydney, Australia. Oke. Kemudian Havana Biennale itu Oke. di Kuba Ya. tahun 2000. Wow. Itu Yokohama Triennale di Yokohama, Jepang ya. Ya. Kemudian Zone of Urgency di Venice Biennale tahun 2003. Ya. Kemudian tahun 2004 ya, itu Do You Believe in Reality, Oke. Third Taipei Biennale di Taipei, Taiwan. Oke. Jadi bisa dibilang semua Biennale sebenarnya berkesan ya buat Pak Heridono ya. Berkesan. Karena memang kelasnya sudah beda gitu. Nggak semua seniman mungkin bisa terlibat di acara yang sangat bergengsi untuk dunia seni terutama. Nah, kemudian Pak, saya juga pengen tahu nih Pak nih. Bapak ini kan katanya pernah terlibat dalam Louis Vuitton Traveling Exhibition ya Pak ya. Sorry, Traveling Exhibition Yeah. yang digelar oleh Louis Vuitton Foundation ya Pak ya. Betul. Itu bisa dijelaskan nggak sih Pak? Iya. Apa itu pameran apa? Kemudian karya Bapak yang ikut tuh? Ya, jadi pada waktu itu tahun 2000 sekitar 2010 ya, itu ada pameran di Grand Palais di Paris. Oke. Itu pamerannya Art Paris and Guest itu Oke. di Grand Palais. Ya. Ketika ada acara itu, kemudian kita dengan komunitas seni dan jurnalis Ya. di Paris, Ya. saya ke Louis Vuitton, mengunjungi Louis Vuitton dan menginginkan ada pameran seni di situ ya, di San Alice ya, Oke. di Paris itu. Nah, kemudian mereka setuju akan ada pameran Indonesia. Jadi tahun berikutnya 2011 Ya. ada satu pameran judulnya Transfiguration Mythologies Indonesianis Ya. di Espace Cultural Louis Vuitton
di lantai 7 di Paris itu di Prancis ya. Iya. Kemudian pameran itu di tahun yang sama itu pameran itu dipamerkan di Hong Kong ya, di Louis Vuitton Hong Kong. Oke. Itu. Jadi pada waktu di Paris itu yang dipamerkan itu karyanya adalah Angel's Face to the Future. Oke. Itu tentang bagaimana ide-ide, karena bidadari itu adalah inspirasi itu sendiri. Iya. Itu melihat kenyataan bagaimana solusi-solusi yang akan dilakukan di dunia kenyataan gitu. Iya, iya. Kemudian waktu di Hong Kong itu yang dipamerkan adalah Flying Angels. Oh, Flying Angel. Flying Angels dipamerkan di Hong Kong. Kemudian pada tahun 2012 Iya. itu dibuat pamerannya di Singapura. Nama pamerannya Fantasy Islands. Oke. Fantasy Island di Louis Vuitton Island Maison di Marina Bay Sands ya, di Singapura. Jadi 3 negara ya Pak ya waktu itu ya? Ya, 3 negara untuk bagaimana Louis Vuitton itu mensupport seni rupa Indonesia gitu ya. Oke. Dan itu tidak sembarang seniman ya Pak? Mungkin dari Indonesia baru Pak Heridono aja yang terlibat di situ? Ya, pada waktu itu saya yang terlibat Iya. dan beberapa seniman lain juga ada sebetulnya yang terlibat di pameran itu. Oke. Baik Pak kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Heridono atas waktu bincang-bincang kita hari ini, dan semoga pembicaraan kita kali ini bisa bermanfaat dan juga menjadi sebuah edukasi tentang seni ya Pak ya, untuk penonton Lengkung Seni dimanapun berada. Yeah. Dan ini bukan podcast terakhir, masih akan ada lagi podcast lanjutan untuk Pak Heridono, spesial di Lengkung Seni Official. Makasih Pak. Makasih, sama-sama. Iya. Makasih. Barangkali sejarah tidak selalu ditulis oleh penguasa. Kadang sejarah justru hidup diam-diam di atas kanvas, di dalam bunyi mesin tua, di mata wayang yang memandang dunia dengan getir sekaligus jenaka. Heridono mengajarkan bahwa seni bukan sekedar soal keindahan. Seni adalah keberanian untuk membawa identitas sendiri ke hadapan dunia, tanpa kehilangan akar, tanpa kehilangan suara. Lewat karya-karyanya, Indonesia pernah berdiri di ruang-ruang seni internasional, bukan sebagai penonton, melainkan sebagai gagasan. Dan mungkin itulah jasa terbesar seorang seniman kepada negaranya. Menjadikan budaya bukan sekedar peninggalan masa lalu, tetapi denyut hidup yang terus berbicara kepada masa depan. Terima kasih untuk Heridono, karena di tengah dunia yang semakin bising oleh angka dan kekuasaan, ia membuktikan bahwa imajinasi masih bisa menjadi kehormatan sebuah bangsa. Sampai jumpa di episode Lengkung Seni selanjutnya.